Bersiaplah untuk Impressive Podcast. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di Impressive Podcast. Podcastnya IPB Press. Wah, akhirnya nih IPB Press memunculkan secara perdana, pertama kalinya memunculkan podcast yang tentunya nanti akan dikemas secara informatif dan bakal ada sesi menghiburnya, yang dimana nanti kita bakal ngebahas seputar penulisan, seputar buku maupun info-info terkait mengenai dunia buku begitu. So, stay tune bersama aku Krem di Impressive Podcast. Nah, Pressibers, kita muncul untuk pertama kalinya nih di Impressive Podcast. Dan ini adalah kali pertama di tahun 2021, bahkan pertama kalinya IPB Press akhirnya memunculkan podcast yang nantinya akan dikemas secara informatif dan tentunya ada sesi menghiburnya gitu ya. Sebenarnya banyak yang bilang tahun 2020 mungkin menjadi tahun yang kurang menyenangkan bagi para Pressibers. Tapi ada juga loh yang bilang tahun 2020 juga tidak sekurang menyenangkan itu. Nah, bagi Pressibers yang sedang mengalami masa kesusahan, semoga badai cepat berlalu ya. Baiklah, episode pertama kali ini aku dan kita semua ya akan ngobrol bersama salah satu penulis yang berhasil melewati tahun 2020 dengan menyelesaikan satu buku dengan judul Serunya Sekolah di Rumah di masa pandemi ini, yaitu Ibu Dewi Sartika Sardin dan adik Muhammad Alif Ar-Rasyid. Yuk langsung aja kita tanya-tanya yuk. Halo Bu Dewi, halo adik Alif. Halo. Masih malu-malu dia Bu. Oh iya, mungkin karena banyak Pressibers yang udah penasaran tentang isi buku ini, yuk langsung aja kita tanya-tanya yuk. Ibu Dewi gimana kabarnya Bu? Alhamdulillah baik. Alhamdulillah baik ya Bu ya. Alif, gimana kabarnya? Baik. Oh. Gimana Bu kesibukan saat ini di masa online seperti saat ini gitu, kesibukannya gimana Bu? Kalau kesibukan hari-hari sih nggak ada yang berubah ya Mas ya. Cuman tempatnya aja tuh yang berubah. Kalau kemarin kita ke kantor, ke kampus, Alif juga ke sekolah. Nah, sekarang semuanya terpusat di rumah. Jadi rumah itu menjadi center daily activity kita semasa pandemi. Jadi nggak ada yang berubah, semuanya sama, tempatnya aja yang berubah. Kira-kira karena ada dari perubahan berbeda tempat gitu, ada penyesuaian yang lama atau panjang gitu nggak Bu? Iya, awalnya pasti kita menemukan suatu semacam perlunya adaptasi baru ya, karena lingkungan walaupun di rumah pun kita kan harus yang selama ini kita banyak aktivitas di luar, kemudian tiba-tiba semuanya berpusat di rumah, ada adaptasi yang harus kita lakukan. Seperti Alif sekolah, yang tadinya di sekolah kemudian di rumah ya, otomatis ada adaptasi yang harus kita lakukan. Nah, terus karena berbicara tentang sekolah online, work from home gitu ya Bu ya, yang berbeda tempat dari biasanya. Nah, gimana rasanya menjalani WFH udah hampir setahun ya? Udah setahun malah ya Bu ya? Setahun lebih Udah ya. setahun lebih. Udah ulang tahun coronanya. Awal-awal memang berat ya, saya rasa bukan saya aja ya, karena ketika semuanya terpusat di rumah, semacam ada dua pekerjaan. Nah kan, saya harus bekerja, kemudian tiba-tiba menjadi guru online juga buat anak. Nah itu kan yang tidak mudah ya, karena selama ini kalau kita terima beres aja di sekolah, sekarang pun kita mau nggak mau harus terjun langsung. Nah,
menangani anak kita. Jadi ada tujuan-tujuan sekolah itu bisa disupport oleh orang tua untuk mencapai tujuan-tujuan sekolahnya. Awal-awal memang berat, tapi lama-lama sudah terbiasa dengan sudah mulai terbiasa gitu ya Bu ya. Bahkan kita merasa enjoy aja sekarang ya di rumah melakukan apa-apa ya, mungkin karena didukung teknologi juga sekarang, jadi apa-apa banyak diberikan kemudahan oleh ya kemajuan teknologi yang sekarang. Betul ya Bu. Nah sebenarnya kan Bu banyak banget orang-orang di luar sana atau presibers gitu kan yang bilang tahun 2020 itu kurang menyenangkan lah seperti itu ya Bu. Nah kira-kira menurut Ibu Dewi dan Adik Alif nih tanggapan mengenai keadaan tahun 2020 gimana Bu? Tidak menyenangkan karena kita tiba-tiba shock dengan suatu keadaan baru. Sebenarnya lebih ke shocknya berarti. Iya, kepada shock ya, dan suatu keadaan baru yang tadinya kita mungkin ya sederhananya begini, tadinya kita keluar bebas tanpa ada aturan main, keluar itu seperti apa. Nah sekarang kan nggak bisa seperti itu. Keluar pun kita harus ada diikat oleh satu aturan, harus pakai masker, harus pakai bla 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 dan lain sebagainya. Nah mungkin setiap orang pasti merasakan hal yang sama, pun saya demikian. Jadi shock terhadap suatu keadaan yang sebelumnya tidak seperti itu. Nah tapi lama-lama karena ya terbiasa dengan kondisi seperti itu, akhirnya ya kita mulai menikmati. Jadi jangan dibawa pusing. Kalau pusing katanya beban imun bisa turun kan, nah itu mudah penyakitnya masuk. Nah jadi memang harus se-happy mungkin, se-enjoy mungkin menghadapi apa yang saat ini tengah kita hadapi. Toh bukan kita aja ya, tapi semua orang juga mengalami yang sama. Bukan Indonesia saja, tetapi dunia internasional pun menghadapi masalah yang sama dengan kita. Jadi kembali kepada internal diri kita, bagaimana kita menghadapi kondisi yang saat ini. Bukan hanya kita sendiri merasakan, tetapi orang lain juga bisa rasakan. Di bawah se-enjoy mungkin, se-happy mungkin ya. Itu akan jauh lebih sehat secara psikologis dan memotivasi kita untuk produktif gitu ya. Kalau kita larut dengan keadaan seperti ini dan tidak menerima keadaan seperti ini, maka energi negatif itu juga akan mempengaruhi diri kita. Benar banget, berarti intinya tahun 2020 nikmati saja gitu ya Bu, nikmati saja prosesnya pandemi. Gitu. Oke, nah sebenarnya Bu, karena Ibu telah menciptakan buku gitu ya di tahun sebenarnya sedikit ya, nulis itu Alif ya, banyak dia ide-idenya tuh di dia. Kalau mamahnya ini, ibunya nih ya, ibarat ada bakso tuh Mas ya, saya tuh cuman saus kecapnya aja. Nah, biar tambah nikmat tuh seperti itu. Cuman mungkin untuk anak seusia Alif kan tulisannya kan memang harus dikembangkan ya. Jadi ya, saya posisinya di sana. Ya, ide-ide besar itu dari dia. Dia nulis aktivitas sehari-harinya selama sekolah selama sekolah online di rumah apa saja, kemudian saya rapihkan, saya kembang dari sisi bahasa saya rapikan biar enak dibaca, dikembangkan lagi. Secara struktur tulisan sudah bagus untuk anak seusia dia. Nah, tetapi untuk mengembangkan ide gitu kan, bahasa yang enak dibaca, kemudian mudah dipahami, itu yang tugasnya saya yang merapihkan ya. Jadi dia penulisnya, sebenarnya saya yang mendampingi. Berarti penulis sesungguhnya itu Adik Alif ya Bu ya? Ide-ide dia tuh jadi setiap hari itu Alif untuk tidak bosan di rumah, selama belajar di rumah, saya mau nulis apa nih, ceritakan di buku tulisnya atau di laptop gitu. Kemudian kita kumpulkan ya, ada yang menarik ya, jadilah 10 cara mengisi waktu luang selama sekolah online di rumah. Nah intinya itu biar anak-anak itu bukan anjuran ya, tapi memotivasi mungkin ya Bu ya. Iya, jadi dengan adanya itu mereka bisa mendapatkan ide dari buku itu. Nah, ternyata selama sekolah online aku bisa seperti ini nih, ngikutin ini gitu. Sederhananya seperti itu sebenarnya. Iya. Nah sebenarnya Bu, karena itu adalah bentuk sederhana dari kegiatan-kegiatan si Alif selama di rumah. Iya. Nah sebenarnya gimana awalnya kepikiran untuk nulis buku itu gitu Bu? Kenapa bermula dari hal-hal yang sering dilakukan, kenapa kepikiran gitu Bu untuk diterbitin aja lah, dibukukan aja lah, seperti itu Bu? Iya. Ya tadi karena melihat dari pengalaman anak sendiri, kemudian ada keinginan kita untuk berbagi cerita tuh. Nah
saya berpikir, wah, kenapa buku ini diterbitkan? Ya, saya meyakini bahwa buku ini nggak akan hanya bercerita di masa pandemi aja, tetapi akan tetap bisa bercerita di masa yang akan datang, bahwa benar loh anak-anak di tahun 2020 2021 tuh pernah mengalami sekolah di rumah full gitu. Nah, jadi tetap akan bercerita dengan buku itu. Jadi hanya sebagai share aja cerita bagaimana sih anak-anak mengalami sekolah online itu, kemudian menemukan kejenuhan. Nah, untuk mengatasi kejenuhan itu seperti apa? Nah, ada salah satu cara yang diterapkan di rumah oleh Alif. Mungkin teman-temannya tidak harus meniru, tetapi sebagai masukan. Sebagai masukan. Berarti lebih ke masukan gitu ya. Iya, tidak monoton. Nah, jadi perlu selingan-selingan. Sebenarnya Bu, ketika aku ngebaca buku adik Alif kan gitu kan, kayak aku pun juga ngerasa kayak sebenarnya ini bisa dilakuin untuk seumuran aku gitu loh Bu sebenarnya. Kayak ya benar juga sih, ini sebenarnya untuk anak-anak itu hal yang berguna banget biar produktif selama di rumah, apalagi masa pandemi ini kan banyak banget anak-anak main games dan lain-lain seperti itu ya Bu. Nah, di dalam buku karena ada nyantumin 10 tips, kira-kira sekarang hal itu masih dilakuin Alif atau enggak Bu? Ada ya, kami di rumah itu ada proyek harian. Nah, jadi ada proyek wajib itu murojaah dan membaca buku. Nah, selebihnya dia bisa membuat proyek dia sendiri, mau main apa itu selalu dilakukan. Kemudian kalau memasak itu sekali-sekali ya, karena juga saya di rumah juga aktivitasnya juga ada gitu. Nah, cuman yang masih dilakukan itu membuat proyek harian, kadang menulis juga gitu ya. Kemudian apalagi Kak yang membantu membersihkan rumah gitu ya. Ya, jadi proyek jadi moodnya anak aja, ngikutin moodnya. Kalau dia lagi maunya seperti ini ya ayo. Memang sebenarnya kalau anak-anak memang belum bisa dipaksakan gitu ya. Moody banget. Itu anak-anak itu penyakitnya di sana. Terus kalau yang tips yang ini Bu, yang kayak ngajak memasak di rumah itu kan gimana? Alif ngerasa paling senang nggak gitu kalau lagi masak? Dia itu ada satu cemilan yang dia sukai. Nah, jadi namanya puding puyo itu. Iya, puding puyo ya. Untuk menjawab rasa penasarannya gimana sih cara membuat puding puyo, ya udah ayo kita sama-sama bikin. Nah, jadi itu yang paling sederhana yang menurut saya aman untuk anak seusia dia gitu kan. Karena kan kalau main di dapur kompor itu kan rada-rada perlu penjagaan juga dari orang tua, pemantauan langsung. Jadi yang itu yang paling sederhana. Setidaknya dia tahu proses. Ternyata dari membuat puding puyuh ini dari cair ke padat itu ada nilai itunya Mas. Dia di kelas 2 itu ada pelajaran perubahan wujud benda. Jadi di situ ada seni sainsnya juga. Selain mengisi waktu dia tidak bosan, dia juga bisa memahami pelajaran yang tadinya hanya berupa narasi itu ke praktek langsung. Menarik loh Bu, dia maksudnya masih anak berumur 9 tahun, setiap kegiatan yang dia lakukan itu tuh selalu dihubungkan dengan pelajaran-pelajaran dia gitu ya Bu. Sebenarnya stimulusnya dari orang tua, jadi dia biar gampang aja memahami. Jadi dia anaknya suka nanya, kan nanya itu berunut gitu ya. Nah, jadi kadang biar dia nggak penasaran ya, yuklah saya ajak aja gitu praktek langsung. Kok bisa ya Ma dari ini ke ini gitu kan? Kok ini bagaimana gitu kan? Nah, jadi saya yaudah yuk kita bikin puding aja. Jadi kamu tahu kenapa jadi cair ke ini, kemudian dari padat menjadi cair itu jadi tahu dengan praktek langsung gitu. Es batu ya Kak ya. Nah, benar banget Bu, yang udah dijelasin Ibu Dewi tadi sangat menarik Presibers, bahwa kayak ada beberapa tips yang sebenarnya itu bisa kalian hubungkan dan untuk bisa menjadi motivasi kalian bahwa setiap pekerjaan yang kalian lakukan itu juga bisa disangkutkan dengan pembelajaran hidup gitu ya Bu ya, lebih intinya. Nah, kira-kira apa hal menarik yang ada di buku yang Ibu tulis?
Kayaknya menarik Wow. semua ya. Kalau dari sisi penulis kan begitu, kayaknya menarik semua. Kenapa? Karena kita melakukannya dengan happy ya, senang. Jadi kalaupun eh, suasana yang baru kita hadapin itu memang membutuhkan semacam stimulus yang membuat kita itu tidak merasa diterkungkung oleh keadaan. Jadi memang harus ada jangankan anak-anak, orang tua pun kayak saya pun merasa kejenuhan. Nah, jadi jenuhnya saya itu bisa terobati dengan main dengan anak. Nah, anak pun juga sama, jenuhnya dia itu bisa terobati dengan ragam aktivitas yang ada di rumah. Berarti sebenarnya nyambung ya Bu, dari menulis buku, dari mendidik anak itu tuh Ibu cantumin banget di bukunya gitu ya Bu. Berkahnya di situ pas pandemi itu, jadi saya banyak waktu bersama anak jadinya. Oh, berarti sebenarnya dipahami juga sebagai berkah juga ya Bu ya. Ya, ada positif negatifnya pasti ada. Nah, kira-kira Bu, dari 10 tips yang udah dijabarin di buku, Alif paling nyaman ngelakuin kegiatan yang mana nih Bu? Mungkin Alifnya boleh ngejawab. Suka melakukan kegiatan bermain. Waduh, bermain ya Bu ya. Pasti Bu. Kira-kira Alif nyamannya kenapa Alif? Ya nyaman-nyaman aja. Senang ya. Senang karena apa? Karena bisa Sepuasnya. sepuasnya. Bermain apa yang paling kakak senang di rumah? Semuanya senang. Semuanya senang. Berarti kalau selesai bermain jangan lupa makan puding puyuhnya ya Alif. Berarti itu memang makanan kesukaan dia gitu ya Bu ya, setelah belajar, setelah bermain gitu ya Bu ya. Dikaitkan dengan pelajaran dia juga. Karena saya perhatikan ya kalau hanya sekedar narasi saja kadang anak susah bisa mengerti gitu. Ketika dia melihat langsung tuh dia itu ya dari cara itu bisa jadi padang gitu. Itu yang sederhananya seperti itu. Banyak sih hal lain yang bisa mungkin ditiru oleh yang bisa diambil oleh orang tua. Ini kan hanya sekedar masukan, banyak hal yang jauh lebih menarik. Itu mungkin itu sederhana buat kami. Berarti sebenarnya adik Alif itu bermain tapi sambil belajar gitu ya Bu ya. Belajar dan bermain dan belajar. Berarti harus dibarengin ya Bu, belajar, jangan terlalu fokus di bermainnya, jangan terlalu fokus di belajarnya. Jadi harus seimbang gitu ya Bu. Seimbang. Nah, mungkin karena kita tadi udah bahas tentang bukunya gitu ya Bu. Nah, aku mau bikin seru-seruan gitu Bu, kayak ada 2 pilihan jawaban. Nantinya Alif atau Ibu boleh ngejawab, tapi hanya dikasih waktu 3 detik deh gitu ya Bu ya. Oke. Fiksi atau non fiksi? Alif apa nih? Nggak tahu deh Bu ya, belum. Berarti Ibu Dewi sukanya non fiksi ya Bu? Nah, kenapa Bu? Bebas ya, tidak terikat. Jadi kalau kita mau menulis apa, ada ide yang bisa kita tuangkan. Kalau Fiksi. buku fiksi kan kita terikat dengan kaidah-kaidah tertentu ya. Bahasa pun Iya, kita nggak boleh yang harus sembarangan. membangun pikiran gitu ya Bu, pikiran penulis gitu. Nah, lanjut ya Bu ya. E-book atau buku fisik? Buku fisik. Nah, kenapa tuh Bu? Kalau buku fisik buat kesehatan mata lebih bagus. Kalau e-book itu kan kita berhadapan langsung dengan sinar radiasi itu ya. Buat yang tua mungkin nggak kayak saya nggak bagus. Karena Bu memang banyak juga kan Pressibers, mungkin ada yang memahami juga bahwa sebenarnya mereka punya buku fisik itu karena suka dengan baunya gitu Bu. Bau bukunya, bau kertasnya gitu, aroma kertas. Ya. Tergantung sih kertasnya apa dulu ya. Kan macam-macam. Oh, berarti Bu Dewi lebih ke ini ya Bu, lebih ke kesehatan mata gitu ya Bu. Oh, kalau misalnya buku fisik itu gampang nyarinya tuh, tinggal saya kasih coretan, notis, saya udah bisa nemuin. Kalau digital book itu kan nggak bisa dicoret, nggak bisa, bisa sih dicoret, tapi menurut saya jauh lebih buku fisik ya Bu, buku fisik. bener banget nih. Nah, sekolah online atau tatap muka Bu? Kakak, sekolah online atau tatap muka?
Wah, Alif sukanya tatap muka nih ya. Mungkin sama kayak ibu kali ya, sukanya tatap muka juga atau gimana? Saya sih 50-50 ya, online tatap muka. Semuanya enak ya Bu, dua-duanya dinikmati saja seperti yang tadi ibu bilang ya. Nah, bermain atau belajar? Tadi udah dijelasin padahal. Waduh, tadi Alifnya bermain ya Bu ya. Tapi mungkin bermainnya di sela-sela bermain itu juga disertai belajar gitu ya Bu. Ini juga saya mungkin sedikit memberi gambaran bahwa bermain itu tidak full harus bermain ya, tapi di bermain itu bisa kita sisipkan sesuatu yang membuat anak itu tidak hanya menguras semata-mata energi ya kan, motorik sensoriknya, tetapi juga ada rangsangan kognitif yang bisa kita selipkan di bermain itu. Memang seharusnya kita perluas konsep bermain itu, bukan hanya bermain menguras energi, lari-larian. Makna dari bermain Iya, itu kan. benar, Bu. Nah, menulis atau membaca buku, Bu? Suka gimana ya? Kakak menulis apa membaca? Wah, dia menulis berarti ya, makanya terbit satu bukunya ya, Bu. Berarti Ibu Iya, suka iya. dua-duanya. Kalau saya dua-duanya ya, karena membaca itu modal menulis buat saya. Karena dengan membaca itu buat modal saya menulis. Jadi kalau ingin menulis, menurut saya modalnya memang harus menguasai banyak informasi. Saya bisa menulis dan mengembangkan tubuh. Berarti nggak salah dong, Bu. Membaca buku adalah jendela dunia. Ya, nggak salah berarti ya, Bu. Salah. Karena di situ semua membaca memang mendapatkan banyak informasi yang bisa yang tadinya kita tidak tahu dari tahu. Jadi semangat nih, Bu ya, membaca buku. Sekarang menonton pun bisa jadi. Oh iya juga ya. Jadi iya. Banyak-banyak informasi juga ya, Bu, terkandung di dalamnya. Tapi kira-kira kenapa Ibu tadi kan ngomong menonton itu juga bisa dapat informasi. Nah, kenapa membaca itu masih lebih menarik daripada menonton? Kembali ke karakter pola belajar Pribadi masing-masing ya, Bu. Kayak kalau kayak saya ini kan orangnya visual. Jadi kalau membaca itu jauh lebih menarik buat saya dan jauh lebih cepat paham. Tapi buat anak yang audio ataupun audio visual juga gitu ya, beda-beda gitu. Jadi saya Tergantung. tergantung. Kalau adik Alif sukanya menonton atau membaca nih? Wow, berarti memang lebih ke nonton ya, Bu ya. Lebih mudah mendapatkan informasinya. Anak-anak iya, saya kadang dia selangkah lebih maju dari saya. Wah, mantep nih. Kadang saya kadang dia kalau bertanya kenapa begini-begini, dia dapat informasi dari mana ya, ternyata dia sudah menonton Dari platform ya, Bu. Ya, jadi anak-anak itu jangan Beda zaman ya, Bu ya. Nah, mungkin satu pertanyaan lagi, Bu. Jalan-jalan atau baca buku? Saya baca buku. Mungkin Bu bisa diseling, Bu, ketika jalan-jalan, misalnya lagi menunggu macet di jalanan, mungkin bisa sekalian baca buku gitu ya, Bu ya. Nah, mungkin Bu, kenapa buku ini harus layak dibeli dan dibaca oleh Presibers di luar sana, Bu? Sederhananya saja buku ini nggak tahu. Sederhananya saja buku ini hanya memberikan masukan-masukan ya. Memberikan masukan dan juga motivasi buat anak-anak di luar sana yang utamanya masih tingkat SD gitu ya, karena anak-anak seusia itu mudi itu masih sangat mendominasi mereka secara psikologis. Jadi memang buku ini untuk memberikan masukan dan suntikan motivasi juga buat anak-anak dan juga orang tuanya. Berarti kenapa buku ini layak dibaca? Karena sebenarnya ini tips-tips sederhana yang bisa banget dilaksanain orang tua, anak-anak gitu ya, Bu ya. Bahkan bisa dikembangkan oleh orang tua masing-masing dengan kreativitas orang tua masing-masing. Berarti memang harus disesuaikan juga dengan kebutuhan anak, dengan dengan kemauan orang tua juga, saling beriringan ya, Bu ya. Karena nggak semua anak kayak Alif suka menulis kan. Anak yang lain kan belum tentu. Mungkin anak orang tua bisa yang suka melukis atau mencoret-coret gitu kan. Jadi
hanya sebagai masukan. Nah, mudah-mudahan bisa dikembangkan versi orang tua dan juga anaknya. Berarti sebenarnya kita nggak boleh memaksakan suatu hal harus fokus ke sini gitu ya Bu ya. Anak itu sebagai teman diskusi ya. Menarik nih, anak sebagai teman diskusi. Saya membiasakan anak-anak itu mengambil keputusan usia dini, belajar mengambil keputusan usia dini. Usia dini. Wah. Paling sederhana kalau saya tanya mau pakai baju apa. Yang kedua saya tanya mau makan apa. Itu sederhana yang mungkin orang nggak sadari, mereka sudah berlatih belajar mengambil keputusan sendiri di usia dini. Ya, Alif mama tanya, Alif hari ini mau makan. Sederhana. Terus kira-kira gimana nih Bu perkembangan Alif selama di rumah gitu, kayak ada perbedaan-perbedaan nggak Bu, atau dia kayak semakin lebih gampang untuk beradaptasi atau semakin gampang untuk melakukan suatu kegiatan atau bagaimana Bu? Yang saya lihat ya, kemajuan yang saya lihat itu dia jauh lebih mandiri. Jadi kalau ada instruksi belajar begini kita sudah. Kadang enggak kan? Apa? Kadang Iya, kadang enggak. Memang harus kontrol orang tua tuh harus berada di orang tua. Tapi instruksi kalau ada tugas sekolah itu saya lepas sudah bisa. Nanti dia tanya, "Mah ini benar apa enggak?" gitu. Positifnya di sana, kemandiriannya yang sudah terlihat dibentuk dan rasa tanggung jawab ya kayak sekarang belajar mandiri, kemudian bertanggung jawab terhadap tugas-tugas itu sudah saya lihat efek positifnya ada. Efek positif dari sekolah online ini ya Bu ya. Oke, mungkin cukup sekian sih Bu, kayak pertanyaan-pertanyaannya udah cukup. Nah, bagi Presibers di luar sana, tips yang Anda dengarkan ini dapat Anda baca lebih lengkap dengan membaca dan membeli buku ini. Bagi kalian yang ingin memesan bukunya, bisa banget nih langsung datang ke store kami di Jalan Taman Kencana nomor 3 Babakan, atau kalian juga bisa kunjungi situs web IPB Press di www.ipbpress.com, atau silakan tanya-tanya juga di DM Instagram agar langsung dialihkan ke admin kami ya, Presibers. Berbagi buku tentang kehidupan dan pengalaman dengan orang lain, itu adalah catatan seumur hidup untuk semua generasi. Terima kasih buat Ibu Dewi dan adik Muhammad Alif Ar-Rashid yang sudah bersedia menjadi narasumber di Impresi Podcast perdana kita kali ini. Semoga apa yang telah kita sampaikan ataupun apa yang telah kita ceritakan di podcast kali ini dapat bermanfaat bagi semua orang yang mendengarnya. Tentunya bagi Presibers yang berada dimanapun. Oke. Wah, baiklah. Tahun 2021 ini semoga menjadi tahun yang lebih produktif buat Presibers dan semoga pandemi segera berlalu ya. Bye-bye, sampai jumpa di Impresi Podcast episode berikutnya. Terima kasih Anda telah mendengarkan Impresi Podcast.